agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan mengerti. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi
Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa. Jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Saat kau harapan yang tak pasti, oh, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Tuhan tak pernah tinggalkan. Oh, oh, Dia selalu perhatikan. Oh, takkan pernah dipatahkan, takkan pernah dipadamkan. Sadarilah kau tak pernah sendiri. Oh, bulu yang patah
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Mari kita mengambil saat teduh. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Amin. Di dalam Mazmur 7 ayat 18 tertulis, Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mari kita bersama-sama jemaat sekalian pujikan, Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi.
kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami hendak bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukur untuk hidup yang kekal yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada setiap diri kami yang percaya kepadamu. Ya Tuhan, Tuhan kami hendak bersyukur kepadamu Tuhan atas pertolongan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Ya Tuhan, Tuhan kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau akan selalu menyertai kami. Ya Tuhan, Tuhan kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, biarlah hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami hanya ingin meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, Dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. Amin. Ya, hanya Tuhan Yesus Kristus sajalah yang patut dimuliakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, alangkah bersukacitanya kita ketika kita sekalian diberikan kesempatan untuk melayani Raja di atas segala raja. Sukacita dalam melayani Raja. Ku bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Hatiku penuh sukacita damai, sebab bekerja bagi Dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja baginya. Ku bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Setentang kaku taat pimpinannya, tiada gentar bagi Dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja baginya. Bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Kusahkan segenap bakat kepadanya, setia kerja bagi Dia. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja. Ku mau persembahkan semua. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja. Ada sukacita damai sebab bekerja bagi. Ada sukacita damai, sebab bekerja baginya. Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Kita bersyukur bersama-sama jikalau sampai hari ini Tuhan terus memelihara, melindungi, dan menjaga kehidupan kita dan anggota keluarga kita. Kita bersyukur saudara, kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan Juni pada minggu yang pertama ini. Dan pada hari ini kita juga bersyukur bersama dengan anggota keluarga kita boleh beribadah bersama-sama. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu, meminta pimpinan Roh Kudus agar membuka hati kita, pikiran kita, dan membuka kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami mengucap syukur. Dari hari lepas hari, dari waktu demi waktu, Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Rahmat dan kasih-Mu selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Termasuk pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur akan membaca dan merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Pimpin dan tolong kami. Biarlah setiap kami yang boleh menyaksikan dan terlibat di dalam ibadah ini sungguh diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus Tuhan memampukan, memimpin kami dan membuka kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini atas kehidupan kami. Berkati setiap kami dimanapun kami berada. Berkati setiap kami generasi apapun yang hadir dan ikut beribadah pada pagi hari ini. Sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Alkitab pada hari ini, diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai ayat ke-4. Injil Matius pasal ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Mari bersama-sama kita memperhatikan Alkitab kita dan saya akan membacakan ayat demi ayat. Injil Matius pasal yang ke-6 dimulai ayat pertama. Hal memberi sedekah. Yesus berkata, "Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapa-Mu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu di sorga yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu tema yang diberikan oleh gereja hari ini, yaitu dari ketulusan hati. Dari ketulusan hati. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pribadi merasa senang sekali apabila membaca tulisan-tulisan, khususnya membaca peribahasa-peribahasa atau pepatah-pepatah yang ada di dalam masyarakat kita sampai hari ini. Dari sekian banyak peribahasa ataupun pepatah yang ada beredar di tengah masyarakat, ada sebuah peribahasa yang sangat populer sekali di kalangan masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Peribahasa itu berbunyi demikian. Ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, peribahasa ini sangat singkat sekali, yaitu ada udang di balik batu. Tentunya sebagian besar masyarakat termasuk Bapak Ibu Saudara-saudara sudah tahu peribahasa ini dan juga bisa memahaminya secara sederhana. Peribahasa ada udang di balik batu ini mempunyai maksud demikian. Jika seseorang kelihatan berbuat baik, sekali lagi, jika seseorang kelihatannya berbuat baik, belum tentu hatinya tulus. Belum tentu hatinya tulus. Bisa jadi ia memiliki maksud-maksud tertentu atau maksud-maksud tersembunyi di balik perbuatannya tersebut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ketahui bersama situasi dan kondisi dunia termasuk Indonesia pada hari ini. Seluruh dunia dan juga bangsa kita Indonesia sedang dilanda yang disebut dengan pandemi COVID-19. Saudara, tidak sedikit dalam situasi dan kondisi sedemikian, ada pribadi-pribadi ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang hatinya terketuk, yang hatinya tergugah, karena situasi kondisi yang demikian. Tidak sedikit masyarakat kita yang mengalami krisis ekonomi. Ada orang-orang yang mulai kekurangan makan. Ada orang-orang yang mengalami kesulitan hidup. Namun di sisi lain, ada orang-orang ataupun kelompok pribadi-pribadi yang cukup care, yang cukup peduli dengan kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan. Sehingga ada kelompok-kelompok, ada organisasi, ada pribadi-pribadi yang cukup simpati dan empati serta berinisiatif melakukan aksi sosial, melakukan tindakan-tindakan peduli dengan sesama dengan cara mereka membagi-bagikan makanan, mereka membagi-bagikan bahan pokok, dan mereka melakukan satu tindakan sosial sebagai wujud kepedulian mereka dengan sesama. Saudara, saya secara pribadi sangat salut sekali dengan orang-orang, kelompok-kelompok atau golongan-golongan dari masyarakat yang masih peduli dengan sesama, masih peduli dengan orang-orang yang kekurangan. Tindakan sedemikian patut kita apresiasi. Tindakan yang sedemikian patut kita berikan acungan jempol, saudara-saudara, karena perbuatan sedemikian sangat terpuji. Namun saudara-saudara, di tengah-tengah kepedulian masyarakat terhadap sesamanya, di tengah-tengah perhatian orang-orang yang melakukan aksi sosial ataupun peduli dengan sesama yang kekurangan, bagi saya pribadi, saudara, muncul satu pertanyaan yang penting dan yang patut kita renungkan, yaitu mengapa kita, mengapa saudara, mengapa Anda rela melakukan semua itu? Mengapa kelompok-kelompok orang ini mau peduli dengan orang lain? Mengapa kita mau berbagi dengan sesama kita? Saudara, pertanyaan ini muncul bukan tanpa alasan. Mengapa ada orang-orang yang mau peduli, mau berbuat baik, berpeduli dengan sesama yang kekurangan? Karena saudara-saudara, akhir-akhir ini saya memperhatikan ada satu tren ataupun ada satu semacam hal-hal yang sedikit mengganjal bagi saya ketika melihat aksi sosial atau tindakan-tindakan perbuatan baik menolong mereka yang kekurangan, yaitu misalnya seperti ini, saudara. Ada orang, baik pribadi, oknum, ataupun kelompok-kelompok, ketika mereka ingin membantu sesama, ketika mereka ingin peduli dengan orang lain, mereka sudah merencanakan, saudara. Pada waktu mereka ingin membagikan bantuan bahan pokok, ketika mereka ingin memberi sesuatu kepada orang lain, dia undang wartawan, saudara. Dia undang wartawan untuk meliputi kegiatannya. Tolong ya, nanti kalau saya bagi-bagi sesuatu kepada orang-orang miskin, orang-orang yang kekurangan, tolong di-shoot, tolong diberitakan di media massa. Tolong kegiatan saya ini diliput supaya banyak orang lain melihatnya. Sengaja, saudara.
mengundang wartawan, mengundang orang-orang untuk meliputi kegiatannya. Atau ada satu tren lain, saudara, yaitu saya bertanya, mengapa setiap kali kita memberi bantuan kepada orang lain, membagikan sesuatu kepada orang lain, pasti kita minta difoto dulu, saudara. Ketika kita bagi sesuatu kepada orang, kita foto dulu, sambil tersenyum di samping orang yang dalam keadaan susah. Saya tidak tahu kenapa tren ini terus muncul dan jumlahnya makin banyak, saudara. Mungkin ada yang mengatakan, ya sebagai pertanggungjawaban organisasi, ya sebagai tujuannya untuk menggugah orang lain, ya sebagai dokumentasi pribadi. Terlepas dari semua itu, saudara-saudara, pertanyaannya bukan sekedar apa yang Anda lakukan, tetapi pertanyaan lebih dalam lagi, mengapa Anda melakukan itu? Mengapa Anda peduli dengan orang lain? Mengapa Anda berbagi kepada orang lain? Pertanyaan paling penting adalah, apa motivasi Anda melakukan itu? Apa motivasi Anda melakukan suatu perbuatan yang baik kepada orang itu? Jangan-jangan seperti pepatah yang tadi saya sebutkan, ada udang di balik batu. Di tengah-tengah perbuatan baik, tapi di baliknya ada ketidaktulusan, ada maksud-maksud tertentu. Tapi sekali lagi saudara, saya tidak bisa menilai orang. Yang bisa mengetahui apakah seseorang itu murni tulus hatinya, Tuhan yang menilai. Tuhan yang tahu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan satu pengajaran yang begitu indah kepada banyak orang yang ditulis dari Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7. Ada sebagian orang mengatakan bagian ini disebut dengan etika kerajaan Allah. Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7, Tuhan Yesus mengajarkan kepada banyak orang, mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya, bukan saja berbicara tentang apa yang harus aku perbuat, tetapi yang paling penting juga tidak kalah, yaitu mengapa aku berbuat demikian. Ketika aku melakukan satu tindakan ini, pertanyaan lebih penting adalah mengapa aku melakukan tindakan itu. Dari Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7, saudara, mengajarkan banyak hal. Yesus mengajarkan supaya kita dalam hidup ini, dalam keadaan apapun, jangan khawatir. Bukan saja berbicara mengenai jangan khawatir, tetapi mengapa kita tidak perlu khawatir. Tuhan Yesus juga mengajarkan supaya kita jangan menghakimi orang lain, cepat-cepat menilai orang lain. Bukan hanya itu saja, Tuhan Yesus mengajarkan mengapa kita jangan menghakimi orang lain. Kita harus setia kepada rumah tangga kita, setia kepada pasangan kita, membangun keluarga kita. Bukan saja mengajarkan kesetiaan kepada keluarga kita dan pasangan kita, tetapi mengapa kita harus setia kepada pasangan kita. Banyak lagi saudara-saudara yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam etika kerajaan sorga ini. Dan pada hari ini kita melihat salah satu bagian pengajaran Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-4. Saudara, bagian ini Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya, kepada banyak orang agar senantiasa waspada dan selalu menjaga kemurnian hati dalam kehidupan dan dalam tindakan kita, khususnya di dalam perbuatan-perbuatan kita yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan. Saudara, bagian ini Tuhan Yesus mengatakan demikian. Injil Matius pasal 6 ayat 1. Tuhan Yesus berkata demikian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapa-Mu yang di sorga.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus menyampaikan satu kata yang penting sekali di dalam nasihatnya yang awal, yaitu dikatakan ingatlah. Saudara, ini merupakan peringatan dari Tuhan Yesus kepada orang-orang yang melakukan tindakan keagamaan. Ini adalah satu peringatan dari Tuhan Yesus kepada orang banyak, supaya mereka di dalam melakukan tindakan keagamaan harus waspada, menjaga hati. Karena apa, saudara? Ketika kita melakukan suatu perkara rohani, ketika kita melakukan tindakan keagamaan, kita bisa melakukan kesalahan dan dosa. Orang mungkin berpikir ketika aku memberi sedekah, ketika aku berdoa, ketika aku berpuasa, artinya kehidupanku beres. Belum tentu, saudara. Bisa saja kita memberi sedekah, memberi persembahan, tapi ketika kita memberi persembahan dan sedekah itu, kita juga sekaligus melakukan dosa di dalamnya. Pada waktu Anda berpuasa, yang kelihatannya baik, ketika Anda berdoa kelihatannya baik, tapi saudara, Tuhan Yesus memperingatkan, ingatlah ketika kamu berpuasa dan ketika kamu berdoa sekalipun, di situ kamu bisa melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Ini adalah satu paradoks, saudara. Ini adalah satu peringatan kepada banyak orang, termasuk kepada saudara dan saya hari ini diingatkan. Ketika kita berdoa, ketika kita berpuasa, ketika kita beribadah, ketika kita memberi persembahan, ingat saudara, di situ juga kita bisa melakukan dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada orang banyak pada waktu itu. Dikatakan, ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu. Dalam konteks ini adalah masyarakat Yahudi melakukan kewajiban agamanya berupa memberi sedekah, puasa, dan doa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini Tuhan Yesus bukan mempersoalkan masalah apa yang kamu perbuat. Tuhan Yesus tidak mempermasalahkan apakah kamu puasa atau tidak. Tuhan Yesus tidak mempersoalkan apa kamu berdoa atau tidak. Apa kamu memberi persembahan sedekah atau tidak. Tetapi yang dipersoalkan dari Tuhan Yesus pada bagian ini adalah apa motivasi kamu melakukan semua itu. Apa motivasi dan tujuan kamu di balik semua kewajiban agama yang kamu lakukan. Sehingga Tuhan Yesus katakan, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya apa? Itu motivasinya. Apakah kita melakukan semua itu supaya dikatakan Tuhan Yesus ketika kita melakukan perbuatan agama supaya dilihat banyak orang. Saudara, ketika kita berpuasa, ketika kita berdoa, ketika kita memberi sedekah, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan sosial dan peduli dengan orang lain, apa motivasi kita? Apakah sekedar hanya untuk pamer? Supaya dilihat orang banyak. Dalam bahasa aslinya dilihat itu yaitu theatenai, semacam teater. Dipertontonkan kepada orang lain, dipertontonkan kepada orang banyak, supaya apa? Supaya orang-orang memuji diri kita. Tuhan Yesus memberi peringatan penting hal ini. Ketika kita berdoa, ketika kita berpuasa, ketika kita memberi sedekah, ketika kita melakukan aksi sosial, ketika kita beribadah, ketika kita melakukan pelayanan, apa tujuannya? Apa untuk pamer? Apa untuk dipuji-puji? Atau sebaliknya, Tuhan ingin supaya semua yang kita lakukan berangkat dari ketulusan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini banyak sekali orang yang ingin mencari jati diri. Hari ini banyak orang ingin mencari harga diri. Mereka ingin eksis di tengah-tengah masyarakat. Dengan bahasa yang lebih keren, sekarang banyak orang yang cari panggung agar diakui banyak orang.
melakukan tindakan-tindakan pencitraan agar bisa dinilai orang lain sebagai orang yang baik. Lalu mereka mulai pamer, melakukan tindakan sosial dan peduli dengan orang lain. Ternyata saudara, cari panggung, pamer, bukan saja terjadi di tengah-tengah masyarakat di luar sana, tetapi juga di tengah-tengah pelayanan gereja, di tengah-tengah kelompok masyarakat agama, di tengah-tengah orang yang mengatakan diri beragama dan melakukan pelayanan rohani itu pun tidak sedikit orang yang melayani dan melakukan pelayanan hanya untuk pamer, hanya untuk cari panggung, lalu berdalih atas nama masyarakat, atas nama kelompok, atau atas nama umat, atas nama jemaat. Bahkan tidak sedikit orang melakukan pelayanan atas nama Tuhan, yang sebetulnya motivasi di balik semua itu sekedar pamer dan cari panggung. Tidak lahir dari ketulusan hati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam perjanjian baru, kata ketulusan atau tulus digunakan dalam satu kata Yunani yang begitu indah yang disebut dengan helikrines. Helikrines. Saudara, apa itu helikrines? Helikrines itu secara harafiah artinya diadili di bawah sinar matahari. Diadili, disorot di bawah sinar matahari. Itulah ketulusan. Apa maksudnya? Saudara, pada zaman dahulu, salah satu pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat, khususnya di dalam perjanjian baru, yaitu sebagai tukang periuk, saudara. Ada kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi tukang periuk, mereka membuat bejana, membuat kuali, membuat vas minuman, ataupun vas bunga, mereka membuat tempayan. Begitu. Nah saudara-saudara, biasanya periuk, tempayan, vas, tempat minum, itu dibuat dari tanah liat. Ketika tanah liat itu dibentuk oleh panjunan, dibentuk dengan sedemikian rupa, saudara, akhirnya pembentukan itu sudah jadi. Tetapi apakah vas itu sudah dianggap baik? Belum. Ternyata periuk ataupun bejana yang dibuat itu setelah dibentuk harus dijemur terlebih dahulu beberapa hari di bawah terik sinar matahari yang begitu panas. Sehingga baik bejana, baik kuali, periuk yang sudah dibentuk lalu dijemur beberapa hari di bawah terik sinar matahari yang panas sampai akhirnya bejana itu mengeras. Apakah itu cukup? Ternyata tidak. Setelah kuali, bejana atau periuk itu dibentuk sedemikian rupa, lalu dijemur di bawah sinar matahari beberapa hari sampai mengeras, apakah berarti periuk atau bejana itu memiliki kualitas yang baik? Belum tentu. Ketika bejana atau periuk itu sudah mengeras, saudara, lalu sang panjunan itu harus memeriksa di dalamnya. Apakah di dalamnya memiliki kualitas yang baik? Tidak. Apakah di dalamnya masih ada retakan? Tidak. Apakah di dalam bejana itu masih ada hal-hal yang rusak atau tidak? Caranya bagaimana? Periuk atau bejana itu diangkat oleh seorang panjunan, lalu saudara, di bawah terik sinar matahari dia mengintip begitu. Dari lubang itu mengintip. Kalau ternyata di dalam periuk atau bejana itu semuanya kelihatan begitu gelap di bawah sinar matahari, berarti kualitas bejana ini baik. Tetapi pada waktu diintip di dalamnya di bawah sinar matahari, saudara, ternyata masih ada cahaya yang masuk di bejana itu, berarti kualitas bejana itu tidak baik. Nah, disitulah yang disebut dengan ketulusan. Bukan hanya bentuk luarnya saja, bukan saja bentuk diproses, dijemur, tapi pada waktu disorot di bawah sinar matahari, di dalamnya apakah masih ada hal yang tidak berkualitas? Atau di dalamnya begitu gelap,
artinya apa? Tidak ada sinar yang lain, tidak ada maksud-maksud tertentu yang tersembunyi yang masuk di dalamnya. Itulah ketulusan hati yang dimaksud dengan heilikrines. Tidak ada hal yang lain di dalam hati kita ketika kita melakukan sesuatu. Ketika kita mengerjakan pelayanan, ketika kita melakukan aksi sosial, peduli dengan sesama, ketika kita berpuasa, berdoa dan memberi sedekah, motivasinya semata-mata adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan pamer, bukan cari panggung. Saudara-saudara, apa yang kita lakukan, biarlah tulus dari hati kita yang paling dalam. Saudara, sebagai penutup saya ingin menceritakan kepada saudara. Sebagaimana kita ketahui baru-baru ini saudara, ada satu video viral yang beredar di masyarakat. Video itu mengkisahkan atau menggambarkan ada seorang pemuda bersama dengan teman-temannya mengumpulkan makanan-makanan dari tempat sampah. Mereka mengumpulkan makanan bekas, makanan yang sudah rusak, makanan basi dari tempat sampah. Lalu mereka masukkan ke dalam kotak. Ditambah dengan batu-batu yang berat. Lalu mereka membungkus kotak sedemikian rupa. Dikemas dengan baik. Lalu saudara-saudara pemuda ini dan teman-temannya dengan alasan peduli dengan orang lain, khususnya kepada transpuan, kelompok-kelompok transpuan yang ada di jalanan, mereka ingin membantu, memberikan bantuan itu kepada mereka. Tapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Di balik tindakan mereka itu ada satu tindakan yang tercela. Saudara, mereka punya alasan, wah kami ingin memberi pelajaran kepada transpuan. Mereka anggap orang-orang semacam ini tidak layak untuk dikasihi. Orang-orang transpuan ini tidak layak untuk dihormati. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, keliru besar. Jikalau hari ini, di antara Bapak, Ibu, saudara-saudara mungkin mereka yang menyaksikan ibadah ini, Anda mungkin sedang bergumul dengan kehidupan psikologi Anda. Mungkin di antara Anda ada yang transpuan, ada yang tergoda untuk menjadi waria. Saya ingin mengatakan, mungkin orang lain membenci engkau. Mungkin orang lain tidak senang dengan engkau. Mungkin ada orang lain mencela engkau. Tetapi hari ini, di dalam nama Tuhan, saya ingin katakan, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus sayang kepada engkau, hai para transpuan. Hai engkau para waria, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Dia ingin membentuk kehidupanmu jauh lebih baik dari yang sekarang. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Datanglah memohon kasih dan anugerahnya kepada Tuhan Yesus. Saudara, tindakan pemuda dan teman-temannya ini pasti banyak dicela oleh banyak orang. Sebab secara etika saudara-saudara, memang tindakan ini bukanlah tindakan yang terpuji. Tindakan ini merupakan tindakan yang tercela sekalipun kadang-kadang berpenampilan agama. Saudara, terlepas dari tindakan kelompok kaum muda, orang-orang muda ini, saya itu sejenak berpikir, saudara. Terkadang kita juga merasa sudah berbuat sesuatu kepada Tuhan. Kita mungkin sudah melakukan kegiatan agama kita. Kita merasa puas sudah memberikan persembahan. Kita sudah merasa bangga kalau kita bisa melayani. Kita merasa senang sudah bisa beribadah, kita senang sudah bisa berdoa, bahkan kita sudah senang dan bangga bisa berpuasa, melakukan perintah-perintah Tuhan. Semua baik, tetapi saudara, jangan-jangan apa yang kita lakukan, semua itu sampah di hadapan Tuhan. Kita tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi saudara, bukan sekedar apa yang Anda perbuat, tetapi yang lebih dalam, mengapa Anda melakukan itu. Ketika Anda berdoa, Anda berpuasa, Anda memberi sedekah, Anda melakukan kegiatan sosial, itu baik.
Tetapi lebih baik lagi ketika itu lahir dari motivasi yang benar, yaitu dari ketulusan hati saudara, yaitu untuk kemuliaan Bapakmu yang di sorga, untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan tahu apa motivasi yang engkau kerjakan hari ini. Sekali lagi, biarlah itu lahir dari hati kita yang paling dalam. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan ini. Apa yang kita perbuat, biarlah itu kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kita sebagai bejana mau dibentuk oleh Tuhan. Ketika perbuatan kita disorot di bawah mata Tuhan yang lebih tajam daripada sinar matahari. Apakah perbuatan kita, hidup kita, hati saudara dan saya ditemukan sebuah ketulusan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat pujian ini. Ku mau sama Tuhan. Ku mau sepertimu, Yesus. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai bersama kita katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Ketika kami
berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menilai, Engkau yang melihat isi hati kami. Manusia hanya melihat apa yang kami lakukan. Orang lain hanya melihat apa yang kami perbuat. Namun Tuhan melihat motivasi kami, hati kami. Apakah kami melakukan keagamaan kami, melakukan kepedulian kami kepada orang lain, benar-benar lahir dari ketulusan hati yang ingin memuliakan nama Tuhan, atau hanya sekedar pamer dan cari panggung saja. Ketika di bawah dan disorot oleh mata Tuhan yang lebih tajam daripada sinar matahari, Tuhan, Engkau yang menilai hati kami. Sesungguhnya hati kami begitu kotor, Tuhan. Apa yang kami perbuat seringkali penuh dengan pamrih. Ada motivasi-motivasi yang terselubung. Ampuni kami. Kami hanya bisa datang kepada Tuhan Yesus memohon anugerah dan belas kasihan. Supaya Tuhan Yesus memurnikan hati kami. Dan hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus dalam perkata dan perbuatan kami. Terima kasih, firman-Mu ini tertanam dalam hati kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami ingin menaikkan doa syafaat. Kami ingin berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan sekolah. Karena satu lain hal khususnya dalam masa pandemi wabah COVID-19 ini, anak-anak kami harus belajar di rumah. Biarlah Tuhan anak-anak kami boleh belajar di rumah dengan penuh tanggung jawab. Dan juga tidak lama lagi jikalau Tuhan mengizinkan, pemerintah boleh membuka kembali proses pendidikan di sekolah-sekolah. Sehingga anak-anak kami boleh kembali ke sekolah mereka, mereka ikut belajar, mereka boleh bersosialisasi, berteman, dan dibentuk karakter dan pengetahuan mereka di lembaga pendidikan di sekolah-sekolah. Tuhan memberkati anak-anak kami memasuki ajaran tahun yang baru, tetap diberikan kesehatan, kepandaian, semangat, dan juga integritas di dalam belajar. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa untuk para pengusaha-pengusaha, termasuk para karyawan pekerja, khususnya para pengusaha Kristen dan para karyawan Kristen. Tuhan, masalah virus corona ini juga imbas kepada sektor ekonomi. Tidak sedikit anak-anak Tuhan, baik pengusaha maupun para karyawan yang terkena masalah krisis ekonomi ini. Kami berdoa Tuhan, beri kekuatan, beri jalan keluar. Dan juga Tuhan yang memampukan dan memegang terus anak-anak Tuhan, baik para pengusaha maupun para pekerja, agar mereka boleh tetap eksis. Karena pertolongan daripada Tuhan sendiri buat usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati masyarakat kami agar terpelihara di dalam kasih dan anugerah Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, ini doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala abad dan di segala tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara dengan tetap berdiri, kita bersama-sama menaikkan pujian doksologi. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku adu. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mengarahkan bersama dengan keluarga kita, mempersembahkan hidup kita kepada Allah, sumber segala sumber berkat, kepada Allah yang memelihara tubuh, jiwa, dan rohmu. Mari bersama-sama kita mengarahkan dan mempersembahkan hidup kita. Dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Serta terimalah kasih karunia dan anugerah yang besar dari Allah Bapa, damai sejahtera dan pemeliharaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal dicurahkan atas kehidupanmu, keluargamu, kesehatanmu, kerohanianmu, usaha pekerjaanmu, dan masa depanmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.